Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, ya biar semangat. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Yang nggak jawab salam masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Oh, di sini. Kelihatan enggak? Tampil enggak? Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini, di tempat yang tidak biasa kita berkumpul. Biasa kita kumpul di Jakarta di suasana yang agak panas, tapi alhamdulillah kita berkumpul di sini dengan suasana yang sejuk, diselimuti oleh kabut, ya, karena di luar sana kabut lumayan tebal, ya. Mudah-mudahan tempat ini tadi katakan menjadi saksi untuk kita sebagai pertanggungjawaban pada Allah bahwa kita di muka bumi ini bukan hanya hidup tapi juga memikirkan untuk bagaimana memakmurkan rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, dan juga insya Allah kita mendapat naungan ketika tidak ada naungan lagi selain naungan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya. Insya Allah kita semua nanti mendapat syafaat di yaumil nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, layar sudah terkembang tapi mic-nya belum maksimal. Alhamdulillah. Jadi yang kami hormati, yang kami hormati ya Ustaz Haji Ahmad Yani selaku apa aja tuh Dewan Pembina BKM Jira Ihsan, juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Al Ihsan Pangkal Senayan, yang insya Allah secara struktur sudah diresmikan, tinggal di launching, dan legalitasnya insya Allah beberapa hari lagi bisa jadi atau bisa keluar SK Kemenhukamnya. Juga yang terhormat Al-Ustadz Giri Abdullah sebagai Dewan Pembina BKM dan juga sekaligus Dewan Pengawas Yayasan Al Ihsan Pangkal Senayan. Pakai mic atau nggak pakai mic nih? Ngurusin mic doang jadi. Coba mic-nya ambil di UPJ batu baterainya. Kalau baterainya habis, kalau baterainya habis tolong dibeliin di depan. Kalau ada Indomaret bisa pinjam motor sama yang punya villa. Baik, yang terhormat, capek juga suaranya nih. Al-Ustadz Giri Abdullah selaku Dewan Pengawas Yayasan, juga sekaligus Ketua Pembina, juga Ustadz Haji Muhammad Qasim selaku Dewan Pembina juga Yayasan, juga sekaligus pengurus bidang peribadatan, juga semua pengurus BKM yang hadir, pengurus kepemudaan, rekan-rekan dari kewanitaan, apalagi tuh, dan semuanya deh ya, semuanya yang hadir. Alhamdulillah, raker dari tahun ke tahun selalu rame nih ya, tambah terus. Kalau nggak salah terdaftar itu hampir 50. Sepertinya sekitar 48 yang hadir ya. Coba nanti dihitung ada berapa ya.
Jadi mudah-mudahan kayaknya raker yang rame kayaknya raker kita doang nih. Kalau selagi kita tahu raker-raker masjid ya biasanya nggak sampai seperti ini, tapi alhamdulillah nih ini rame antusiasnya ya. Mudah-mudahan ini tanda nih bahwa kita memang semangat untuk selalu memakmurkan masjid ini ya. Pertama saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada semuanya ya, kepada semuanya yang sudah membantu ya Masjid Al Insan untuk memakmurkan ya. Saya atas nama pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena masjid itu nggak bisa dipegang oleh 1-2 orang, tapi harus dipegang oleh kita semua ya. Insya Allah kita yang butuh masjid ya, bukan masjid yang butuh kita ya. Kalau kita nggak mau memakmurkan ya nggak masalah masjid ya, insya Allah masjid akan didatangkan ya orang-orang yang akan terus memakmurkan masjid ya. Jadi kalau ada peribahasa apa namanya, bertahan atau tergantikan gitu ya. Jadi yaitu waktu saya berapa lama? Berapa Pak Putro? Itu sampai jam 12. Ya. Bukan apa 11.15, Pak. Ya. 11.15. 11.15. Ya, jadi sesuai tema kita merajut kebangkitan masjid untuk kebermanfaatan berkelanjutan. Alhamdulillah ya. Sekarang kita dimudahkan oleh ChatGPT. Jadi ini adalah salah satu tema yang saya pilih dari ChatGPT ya. Jadi ada beberapa tema yang diberikan dan ini saya pilih ya. Jadi merajut kebangkitan, kita merajut, ingin menghubungkan, ingin mengharmoniskan semua semua orang-orang yang ada di masjid ini ya. Bukan hanya pengurus, juga insya Allah orang-orang luar ya, seperti donatur ya, untuk wah itu gampang banget ya. Ketika udah jadi barangnya, nah kita nawarin ke donaturnya tuh agak-agak susah ya. Makanya aula ini masih jadi PR kita bersama. Strategi-strateginya untuk membayar hutang tersebut ya. Saya udah menyampaikan beberapa proposal ya, saya cek beberapa lembaga zakat Lasnas ya, yang tingkat nasional udah saya kirim tuh email tuh beberapa. Makanya tiap pagi saya lihat ada email masuk nggak gitu. Ternyata sampai sekarang belum ada juga ya. Kayak misalnya Yusuf Kala kan, terus Bakri itu kan punya las semua itu ya. Sampai kemarin terakhir ke FPF ya, belum ada kabar Ustaz. Mudah-mudahan tolong dibantuin juga tuh yang FPF yang mau, karena dia minta proposalnya kan, siapa tahu ada kabarnya Ustaz. Kalau Ustaz yang nanya kan mungkin lebih powerful gitu ya. Kemudian kemarin terakhir mudah-mudahan ini juga jalan. Pak Sutrisno Bahir menyampaikan, Pak Teguh mana Pak Teguh gitu kan. Ya, kemarin katanya Pak Teguh lagi di Melbourne kan, nengokin anaknya. Jadi dia kepengen ngumpulin pengusaha-pengusaha ya untuk bantu melunasi ya. Jadi pentingnya juga tuh ya kan, kita umumin tiap Jumat, terus umumin khotib ya. Khotib bicara tentang hutang. Nah, akhirnya mungkin tergerak juga kali Pak Sutrisno Bahir. Nah, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Dan dilala Pak Teguhnya masuk ke rumah sakit, jadi belum bisa connect ke masjid lagi gitu. Ya, itu. Nah, kemudian nih pesantren udah kita buat, alhamdulillah. Optimalisasi UPZ belum berjalan dengan baik, fundraising nanti akan kita ulangin lagi ya. Jadi memang kalau pekerjaan yang tahun-tahun lalu belum kita laksanakan, itu harus kita review dan kita kita buat rencana lagi. Nah, ini kita belum laksanakan nih kotak amal khusus ya, mungkin kita perlu juga bikin kotak amal.
ini rencana kerja yang kita buat tahun lalu, alhamdulillah ada yang terrealisasi dan ada yang belum terrealisasi. Ya. Dan sekarang kita lanjut ke yang tahun 2026. Ya. Ya. Terus tadi apa? Pencapaian ya. Jadi pencapaian nggak usah di ini ya. Karena saya belum sempat buat. Kira-kira yang Ini kemarin semalam saya WA-nya jam berapa Pak Putro? Semalam 01 pas 00. Ya. Ya saya buat PowerPoint emang baru semalam SKS ya. Jarang-jarang saya sekarang begadang ya. Jadi saya setelah berguru sama Pak Haji Rudi itu sekarang maksimal tidur jam 10:30 sudah harus istirahat ya. Karena jam 11 itu waktunya liver dan organ-organ tubuh kita untuk istirahat ya. Jadi hanya sesekali aja begadang ya. Apalagi kalau begadangnya kalau nonton bola kalah, nah itu saya agak pusing juga ya Ustaz ya. Tapi untung kemarin 0-0 ya, jadi nggak terlalu pusing juga ya. senang nonton beritanya aja pagi-pagi. Beritanya ya. Karena boleh cepat. Ya. Untung kemarin 0-0 dan bangunnya juga pas jam 4 tuh. Jadi nggak sampai mulai jam 3. Ya ini oh ya, apa tadi pencapaian ya? Ya pencapaian ya itu alhamdulillah untuk infrastruktur apa yang sudah kita rencanakan. Memang untuk aula ini tidak kita rencanakan, makanya nggak berjalan gitu. Jadi kalau kata orang kan right to do right gitu. Jadi apa yang kamu rencanakan ya kamu tulis. Nah ini waktu itu emang belum ditulis gitu loh. Jadi kita mau bikin tempat wudhu di depan, kita mau bikin kantin, toilet, terus apalagi. Nah itu semua terlaksana dengan baik gitu kan. Rumah Quran yang terrealisasi di tahun 2022 ya. Kan kita diresmikan dilantik itu 2021. Alhamdulillah 2022 kita punya rumah Quran Al-Insan yang kita rencananya hanya biayanya 600 juta, tapi alhamdulillah ada donatur yang mau ngasih 1,2 M lah, jadilah rumah Quran tersebut ya. Kalau pencapaian untuk alhamdulillah kita dipercaya untuk memberangkatkan umroh. Alhamdulillah sudah 5 orang yang kita berangkatkan ya. 1 imam, 4 pengurus masjid. Dan insya Allah tahun pertama ini biasanya kan ada beberapa seri ya. Ada beberapa gelombang, ada 2 sampai 3 gelombang. Nah, gelombang pertama ini kita dipercaya untuk mengirimkan berapa nama? 3 nama ya. 3 nama, 4 sudah kita ajukan ya. 3 dari orang kita, orang dalam, orang masjid, dan 1 dari orang luar. Doain aja tuh yang kemarin udah ngisi form, itu dilanjutkan doa-doa di penghujung malamnya tuh ya, biar dapat ya. Karena kemarin Pak Atur lama juga itu. Sampai nanya mulu ke saya bilang sabar gitu kan. Karena orang sabar yang dibantu sama Allah ya. Dan mudah-mudahan ya. Karena rezeki nggak ada yang tahu ya. Kemarin Pak Rahmat udah tereliminasi, tapi ternyata dipanggil juga. Itu gara-gara dia beliin roti saya itu. Ya. Ya, waktu di Pancoran, Pak beliin roti Pak. Nah, saya dibeliin roti ya, alhamdulillah. Makanya sering-sering traktir saya gitu. Ya. Ya itu ya. Ya pencapaian bisa dilihat yang lain lah ya. Ya. Nah ini bahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama kita akan meningkatkan pemasukan masjid tentunya. Dengan adanya pemasukan kita bisa bayar hutang ya. Kemudian optimalisasi UPC dan financing akan kita mulai lagi. Kemudian expectation, harapan-harapan ya. Harapan-harapan saya buat pengurus nih ya. Jadi apa aja nanti. Nah, kemudian yang keempat, end of era nih ya. Jadi ini akhir dari masa
masa kepengurusan saya nih sebagai ketua BKM. Jadi tinggal beberapa bulan lagi. Jadi saya ingin menyampaikan yang ketiga kali nih. Dipersilahkan kalau ada yang mau melanjutkan, saya persilahkan gitu ya. Dulu anak aja dulu. Ya. Ya, ini meningkatkan pemasukan ya. Kita menggunakan, saya ingin menggunakan e-commerce ya. Ini bahasanya campur-campuran ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa ya. Jadi agar dipahami ya. Saya kadang-kadang bingung juga pakai bahasa Indonesianya nulisnya ya. Bagus ya Pak. Nah, ini bagus kan, alhamdulillah. Ya, jadi kita ingin menggunakan e-commerce ya. Kita sudah punya Instagram, itu Al Insan Store ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk jualan-jualan ya. Makanya kemudian kita bisa memulai jualan di marketplace ya, seperti Tokopedia, Bukalapak. Bukalapak masih ada nggak sih ya? Masih ya? Hah? Habis ya? Shopee sama Tokopedia aja Pak. Iya. Marketnya Shopee itu 50%. Oh ya, Shopee ya. Ya. 2%. Ya. Ya, kita ingin mulai nih, ada orang yang bisa berjualan di Tokopedia ya. Nah, itu jualannya apa aja nih? Produknya apa aja? Yang pertama adalah ini bukunya Ustadz Ahmad Yani banyak ya, kita bisa jual itu ya. Lagi kita bisa komitmen dengan Ustadz Ahmad Yani, misalnya masalah diskon ya, bisa diskon sampai 10 sampai 15% insya Allah. Ya, itu bisa kita jual ya. Karena sekarang jualan buku itu, karena saya juga sering beli buku via Tokopedia gitu ya. Jadi kan kalau dulu kan kita menanti-nanti ada book fair, ada Islamic book fair. Nah, sekarang hanya kita sambil rebahan tuh kita bisa cari buku yang kita inginkan. Kemudian produk berikutnya ada Manisan Al Insan ya. Dulu kita udah pernah coba juga, kita udah punya brandnya, udah punya logonya ya, Manisan Al Insan, tapi karena tidak disupport marketing yang baik, jadi ya begitu-gitu aja gitu. Kemudian terakhir kita juga punya Sambal Al Insan ya. Itu juga testimoni dari beberapa yang sudah merasakan enak, nyaman lagi pedas. Maksudnya pedasnya ngangenin atau apa gitu. Nah, itu bisa kita jadikan produk di marketplace tersebut. Ada pernah kita kerjasama sama teman-teman dari Jogokarian gitu ya. Ada sampai ada jadi museumnya ya Pak ya. Nah, kemudian kaos dakwah ya. Kaos dakwah tuh. Kalau teman-teman lihat kaos dakwah di Tokopedia atau bukan di Tokopedia, itu juga banyak tuh. Jadi misalnya calon menantu yang baik adalah remaja masjid. Ya, itu kan bisa aja gitu. Jadi bikin tuh ya. Gimana mau bangun rumah tangga, bangun subuh aja susah gitu. Nah, itu bisa juga tuh jadi kaos dakwah tuh. Atau kaos yang unik-unik lainnya lah ya. Banyak itu. Nah, itu kita tinggal jualan di marketplace gitu. Insya Allah ya. Karena produknya kan kalau kita nyablon itu di Tanah Abang yang satuan pun juga murah itu. Ya, kalau perlu teman-teman ketahuin, waktu kita bikin kaos ini kan harganya sekitar, kaosnya tuh cuma 30 ribuan kalau nggak salah, dengan biaya sablonnya itu sekitar 45 ribu, total 45 ribu kalau nggak salah. Nah, itu dijual tuh bisa 120 ribu itu harga kaos dakwah gitu ya. Nah, kemudian akun sosial di marketplace ya. Kalau lihat di Tokopedia itu, coba cek Basnas, nah itu ada tuh donasi misalnya donasi sumur atau donasi Sumatera, itu pun di Tokopedia ada juga. Nah, kita punya nih UPZ Al Insan, nah itu kita bisa tuh ya. Jadi orang kan kadang-kadang akun saldo Tokopedianya ada yang berlebih tuh.
dia tiap pagi bisa tuh 10.000 kan nggak ada biaya pengirimannya. Nah itu mudah-mudahan nanti teman ini bisa disambut oleh teman-teman lainnya nih, misalnya dari Kominfomed gitu. Nah kemudian meningkatkan sales ya, meningkatkan penjualan dari gedung serbaguna Al-Insan. Nah ini kita ingin buat nanti MOU atau semacam kerjasama dengan marketing ya. Jadi teman-teman di sini yang di sini bisa jadi marketing ya, kecuali yang sudah jadi pengurus itu nggak bisa jadi marketing ya. Misalnya kayak Bu Os nih mau nawarin gedung serbaguna, nah nanti bikin MOU-nya dulu jadi biar resmi ya. Jadi kadang-kadang kalau lisan kita kalau lisan nggak kuat ya, makanya pengen ada MOU. Nah nanti fee-nya berapa, itu nanti 300.000 kalau untuk resepsi. Kalau untuk misalnya acara seminar, wisuda, pengajian di aula itu dapat fee-nya 150.000. Dan ini berulang-ulang ya, bukan hanya sekali. Jadi nanti kalau repeat order, nah dapat lagi tuh terus tuh. Ya mudah-mudahan ini menambah semangat. Ya nanti misalnya Ustaz Sahrul nggak jadi pengurus. Misalnya siapa misalnya Bu Ustazah Murtilah gitu kan, bisa juga tuh. Ya Pak Takim, nah itu bisa ya. Nah kemudian nanti kita buatkan brosur dengan nama marketingnya kita kosongkan. Nah mudah-mudahan ini bisa gedung serbaguna Al-Insan kita bisa rame ya. Kita ramenya biasa ya, ada periodik gitu. Jadi misalnya musim-musim sekarang ini lagi musimnya nikahan, nah ini alhamdulillah aula rame ya. Nah ini yang ketiga, kalau ada saran lainnya ya yang untuk meningkatkan pemasukan masjid, ini nanti bisa disampaikan. Nah kemudian ini optimalisasi UPZ ya atau fundraising ya, ini nggak banyak sih ya karena kita sudah melakukan optimalisasi juga. Nah saya cuma minta nanti seperti ini nih ya, misalnya Pak Rahmadi nih, jadi kita buat laporan penerimaan dan penyaluran, dibuat grafisnya ya. Nah kemudian ini dilakukan setiap bulan ya. Ini ada contohnya ya, ini laporan penyaluran ini di bulan Februari 2024 ya dari Basnas ya. Jadi bisa disampaikan tuh misalnya apa gitu. Dia misalnya ini Kabupaten Bandung ya, itu ada namanya programnya Kabupaten Bandung Religius ya. Kemudian ada nama kegiatannya Kabupaten Bandung Cerdas ya. Terus ada lagi Kabupaten Bandung Sehat, Kabupaten Bandung Peduli. Nah, jadi kan kita banyak nih. Kalau masalah kegiatan penyaluran di Al-Insan juga banyak. Jadi bisa disampaikan misalnya apa? Misalnya kita memberikan beras, itu kita bisa sampaikan. Kemudian musafir yang menginap nih. Jadi berapa musafir yang menginap itu bisa kita laporkan. Kan kita juga sering ngasih bantuan-bantuan pendidikan ya ke orang-orang yang mungkin butuh ya. Memang saya nggak share secara ini nih kita memberikan bantuan gitu. Karena kalau kita share nanti takutnya berduyun-duyun orang ngantri gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun nanti kita bikin mekanismenya aja gitu, kayak LKC gitu. Dan saya pernah ngomong juga sih ke teman-teman Dompet Duafa, kalaupun nanti Al-Insan seperti itu bisa juga nanti dialihkan ke mereka, ke Dompet Duafa gitu. Tapi yang jelas ada mekanismenya tuh. Kalau di LKC Dompet Duafa kan orang datang isi form, kemudian nanti nggak langsung serta-merta tapi dilakukan survei dulu ya, survei untuk kelayakan kalau mereka dapat bantuan. Nah ini jadi harapannya seperti ini ya, Pak Rahmadi atau siapa nanti dibantu oleh tim sosial media ya, dibuat laporan reportnya setiap bulan ya. Kalau kita lihat UPZ-nya Anizom
Ini sekarang mereka udah melesat itu, ya. Mereka perolehannya setiap bulan bisa sekitar 60 jutaan, ya. Dari kencelengnya itu, dari ini memang karakteristik jamaahnya juga, karakteristik dari lokasinya juga gitu, ya. Tapi kita sebenarnya nggak kalah kelas sebenarnya, ya. Kita sebelah kita itu rumah gede semua itu, ya. Cuman kita belum dapat aksesnya, caranya ke sana, gitu kan. Ketua RT-nya padahal udah jadi pengawas kita loh, tapi mereka belum terbuka juga, gitu. Ya. Itu, ya. Terus juga nanti kampanye. Nah, ini harapan-harapan nih dari Ketua BKM kepada semuanya. Mati lagi ya? Tes. Baterainya belum dijemur itu. Ya. Jadi harapan-harapan, ya, yang pertama adalah dari untuk kepemudaan. Kepemudaan yang hadir sini berapa banyak nih? Coba tinggi tangan deh, biar saya tahu nih, biar ini ya, Hafiz, ya. Ini teman-teman santri juga melebur jadi kepemudaan juga nih, ya. Alhamdulillah ketuanya ada, ya. Jadi saya ingin berharap nih teman-teman pemuda tuh jadi ikon, ya, ikon kemajuan masjid, ya. Ini saya akan flashback sedikit. Dulu saya pernah jadi ketua pemuda juga, ya, walaupun sekarang udah jadi tua juga, tapi dulu pernah jadi ketua pemuda, ya. Dulu zaman jadi ketua pemuda, ya, kalau mau berkegiatan, saya mau ngajuin duit itu deg-degan terus tuh, ya. Ketua BKM sih setuju, Pak Haji Dofril gitu kan, udah setuju, oke, ya. Tapi bendaharanya tuh belum oke tuh. Jadi kalau saya ini deg-degan duluan tuh kan. Padahal ketua BKM-nya udah oke, tapi bendaharanya belum setuju gitu. Padahal cuma mau minta duit sekitar 500.000, 700.000 gitu kan. Beda sama sekarang. Coba ajuin ke ketua BKM, udah pasti langsung ya udah lihat kegiatannya apa, ya udah kita insya Allah setuju aja. Jadi saya ingin bukan membandingkan, tapi dulu ya seperti itu. Kita mau maju tapi belum didukung sepenuhnya oleh BKM-nya gitu, ya. Jadi kalau ibaratnya kalau sebuah perusahaan pemudanya ini marketing, ya, kalau BKM-nya ini sebagai BOD-nya, ya, sebagai board of director-nya gitu. Jadi udah pemuda ini nih. Dan mulainya dari mana? Mulai dari studi tiru, ya, bukan studi banding, ya. Karena kita nggak bisa ngebandingin karena pemuda kita belum jalan. Jadi studi tiru aja. Jadi harus ada nih dari Hafiz. Ini Hafiz dua-duanya nih, ya, Hafiz A dan Hafiz B. Ya, jadi mulai dari studi tiru, jadi harus ada yang ditiru gitu. Jadi kalau kita mau bergerak, kalau pembalap mobil tuh, ya, pembalap Formula 1 itu harus harus bisa ngikutin, ya, yang nomor 1 siapa dulu, Michael Schumacher sama Ayrton Senna, ya, itu beda kelas, beda masa. Ya. Ya, Ayrton Senna angkatannya sama Alan Prost, ya, itu masih satu level, ya. Nah itu jadi harus ngikutin yang juara, ya, siapa yang juara tuh. Nah jadi teman-teman di sini juga pemuda harus bisa mengikuti siapa yang udah bagus, ya. Misalnya di sini yang udah bagus Rizka, remaja Islam Sunda Kelapa, ya. Kemudian ada lagi Renisa, remaja MRBJ adalah itu singkatannya, ya. Nah itu belajar dari mereka, ya, belajar. Terus ada lagi nanti misalnya Al Azhar, ya, Al Azhar tuh ada YISC kalau nggak salah. Nah itu belajar nih. Saya yakin bikin surat belajar bisa, ya. Atau mau belajar langsung ke Jogja, ke Jogokarian. Nah itu juga bisa juga, ya. Atau ke Sragen. Saya belajar ke masjidan ini juga belajar juga, ya. Kan kalau saya dikenalnya mengadopsi semua masjid, ya. Dari yang pertama dari Jogokarian, ya. Saya dengan Jogokarian itu udah sangat dekat gitu, ya, sama almarhum Kiai Jazir. Kalau di angkringan itu kadang-kadang saya nanya sama beliau enak-enak aja gitu, ya. Sambil ngeteh gitu, ya. Terus banyak lah, ya. Jadi belajar di Jogokarian itu saya datanya bukannya sekali tapi berapa?
lebih dari 5 kali mungkin ya kita belajar sama Jogokarian. Terus saya belajar ke Sragen ya. Ke Sragen saya belajar dulu sama siapa tuh? Sama Pak Diki ya. Sama Pak Diki saya belajar. Sama Pak Rahmadi juga saya ke Sragen. Udah 2 kali tuh berarti itu ya. Terus kemudian ke Masjid Kota Wisata Cibubur. Ya, dulu kita mau belajar juga tuh. Saya ajak Mbak Fitri juga sama siapa lagi satu lagi tuh. Ya, jadi ya kita belajar dengan masjid-masjid yang sudah baik ya. So, kalau Kota Wisata Cibubur itu setiap hari dapat kotaknya berapa dari infaknya tuh? 8 juta ya sehari, bukan seminggu. Kita seminggu. Dia hanya sehari tuh dapat kotak Jumatnya tuh ya. Belum dari kirisnya. Nah, itu kita harus belajar ke mereka. Jadi saya berharap pemuda ini mulai bergerak nih ya. Kalau nggak salah kapan kita mulai rapat pemuda ya? Zaman dulu di Villa Hambalang di Sentul ya. Itu dulu anak buahnya Ustadz Rudi, Ridwan itu hadir itu ya. Toto ya, cuman sekarang nggak datang lagi nih. Nah, jadi ya mudah-mudahan nih Hafiz ini kan masih lingkaran satunya nih ya, bisa bergerak nih ke pemudaannya nih ya. Itu ya pemuda ya. Jadi ini kalau ketua BKM-nya udah ngomong gini, udah langsung nih gaspol ya, ngumpul aja dulu gitu ya, setiap bulan kumpul aja gitu ya, ngumpul bisa di masjid, bisa di Patar Senayan kan, situ ada kafe, boleh juga ya. Nah, kemudian ini Kominfomed ya. Kominfomed saya ingin punya tim yang solid ya. Kemudian kita pengen punya kru amal soleh media ya. Kemudian ada volunteer ya. Volunteer yang dibayar. Nah, bingung kan, volunteer yang dibayar. Jadi kalau di Masjid Ismu Yahya tuh ya. Terus saya sampai ke Pontianak juga tuh ya, Masjid Ismu Yahya. Itu sebuah masjid yang ada di tengah sawah tuh ya. Tapi karena sosial medianya dia bisa menghimpun miliaran tuh ya. Itu Ustadz EN. Nama ininya Sidak ya. Sidak apa sih singkatannya? Surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an ya. Memang dia pakai brand ambasadornya atau ininya tuh Ustadz Was ya, Ustadz Abdul Somad ya. Itu masjid Ismu Yahya ya. Jadi dengan sosial medianya itu dia bisa bukan hanya di Pontianak tapi di seluruh Indonesia tuh ya. Jadi itu di Ismu Yahya dia punya satu ruangan segini nih ya. Isinya tuh apa? Akhwat semua tuh ya. Megang handphone, megang laptop ya. Jadi tugasnya masing-masing apa? Itu punya tugas masing-masing. Ya, itu Ismu Yahya. Terus kalau di Kapal Munjalan tuh ada namanya Rumah Besar Aisyah ya. Itu sama tuh, dia nyewa satu rumah, itu isinya akhwat semua tuh untuk pegang sosial medianya ya. Dan itu memang dibayar ya. Mereka dikasih transport ya, UMP ya. Tapi UMP mereka beda ya sama UMP kita. Mereka hanya sekitar 3 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi intinya saya juga mau berani gitu. Kalau kita bayar volunteer sehari 100.000, insya Allah kita berani nih ya untuk bayar nih. Oke, kita udah siapin tempat, sebenarnya ruang meeting itu kita pengen jadiin sebagai ruang sosial media ya, ruang volunteer tuh ya. Jadi ada orang yang ketik-ketik laptop, handphone, tiap hari bikin konten gitu ya. Itu ya. Nah, kemudian ini harapan saya untuk tim kewanitaan ya. Establishing daycare. Jadi saya ingin punya daycare ya. Jadi daycare ini pun juga saya sampaikan kemarin waktu ketemu Kiai Jazir almarhum ya. Langsung saya tanya, "Kiai, saya mau bikin daycare." "Oh iya, silakan, bagus. Tapi syaratnya, tujuannya jangan cari uang gitu. Tapi tujuannya hanya membantu dulu ya, bantuin orang tuh ya." Dan saya sudah survei ke beberapa daycare nih, ada 2 kalau nggak salah, 2 apa 3. Nah, jadi ini daycare tempatnya di mana tuh di Rumah Quran ya. Kan kalau daycare tuh hanya Senin sampai Jumat ya. Dan Senin sampai Jumat itu nggak dipakai. Ya, Rumah Quran itu bisa dipakai tuh.
kelas-kelasnya, apanya. Nah mudah-mudahan nih nanti saya tawarin ke ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu ada yang gayung tersambut ya. Terus ada yang nyangkut mau gerakin ya. Modalnya daycare tuh ada yang cuman 20 juta, ada yang 300 juta, itu tergantung kita maunya seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan. Karena kan kalau tiap pagi dari Al-Insan itu kan orang berangkat kerja ya. Ke arah Tamrin, ke arah Sudirman, Gatot Subroto kan lewat situ. Jadi pas tuh. Jadi tempat Al-Insan tempat yang potensial untuk bisa bikin daycare ya. Nanti kalau ibu-ibunya mau survei lagi ke daycare, nah itu bisa juga. Jadi daycare ada yang daycare syariah tuh. Jadi di dalamnya diajarin alif-alifan huruf hijaiyah memperkenalkan ya. Itu. Nah, kemudian ini harapan saya ke rumah tangga nih ya. Ini dari dulu nih saya pengen punya daftar inventaris alat ya. Jangan sampai emang unik sih marbot kita nih. Bukan hanya marbot ya, orang-orang masjid nih. Kadang-kadang pakai gelas sekali buang gitu. Piring kadang-kadang ada di pot, ada di depan gitu. Kemarin saya tanya Danu, itu Pak Ari ada gelas abu-abu ada di depan. Kok ada di depan? Saya bingung ada gitu. Jadi makanya tuh gelas yang abu-abu tuh saya tanya terus tuh. Saya punya gelas kopi itu 2 tuh. Itu saya tanyain terus tuh tiap pagi. Ini mana gelas ini? Kalau gelas kopi saya nggak ada, saya teriak-teriak. Padahal saya belinya kalau nggak salah 2 lusin itu, tapi nggak tahu pada dikemanain tuh ya. Nah, tuh. Ya itu tolong ya, karena teman-teman harus punya rasa memiliki ini masjid ya. Karena tuh gelas juga bukan murah-murah juga itu. Ya, kalau gelas buang, pusing juga saya gitu ya. Kemarin nggak tahu tuh bor udah ketemu belum bor apalagi tuh yang hilang. Sampai stempel aja kemarin bisa hilang terus datang lagi tuh. Saya juga bingung itu. Stempel parkir sempat hilang ngayap, datang lagi ternyata. Nggak ada yang ngaku, nggak ada apa, tiba-tiba datang gitu. Saya mau lihat CCTV, malas juga, udahlah biarin aja lah, mungkin ada yang lupa gitu. Nggak datang lagi tuh, ternyata stempel datang lagi gitu. Ya. Itu ya, ini harapan-harapan saya ke 4 ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelecut untuk bisa nanti siapa tahu di rapat pembahasan bidang ini bisa disambut ya, gayung tersambut, gayung nyangkut apalah gitu ya. Ini end of era ya, jadi ini ketiga kali nih saya ngomong begini nih. Jadi kalau emang ada yang mau ya dipersilahkan gitu ya untuk jadi ketua BKM, atau nanti kan mau melebur nih ketua BKM jadi ketua yayasan, atau nanti ada koordinator bidang BKM ya, koordinator bidang masjid atau apa. Karena saya udah cek beberapa yayasan ada yang jadi satu juga, kayak MRBJ itu jadi satu, kayak Kota Wisata Cibubur itu jadi satu, Aliklas Cipete itu jadi satu juga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya biar birokrasinya nggak ribet, jadi ya ketua BKM ya ketua yayasan gitu. Itu dari saya. End of era ini akhir dari periode nih ya, nggak terasa udah 5 tahun ya. Kita memulai di masa pandemi ya, di masa karpetnya masih merah begitu tuh ya, karpetnya masih keras begini. Nah, alhamdulillah sekarang udah empuk ya. Malah saya mau tambahin lagi tuh ya, tambahin apa namanya, lapisan bawahnya tuh ya. Iya biar enak, karena di kapal Munjalan ditambahin bawahnya tuh ya. Ya waktu itu saya belum ketemu tuh namanya, tapi kemarin baru ketemu. Oh ini ya gitu, ternyata teman saya jual gitu, dan murah, enggak murah, enggak mahal. Itu ini kalau nggak salah sekitar 20 juta ya, semua satu masjid ya. Beda kalau ini kan sekitar 300 juta nih karpet kita nih, satu lembarnya itu sekitar 15 jutaan. Ya, terima kasih. Waktunya masih banyak, 11.20 udah lewat ya.
Terima kasih. Nggak ada usul. Hah? Sebelum ditutup. Oh iya. Tapi kalimat yang saya dengar itu nanti ketua kita merangkap sebagai ketua yayasan. Itu kan ya? Iya. Mungkin saya hilangkan sedikit. Ya Masjid Al-Ihsan dulu kan dikelola oleh pasar. Ketika pasar pindah ke Kerawang, maka masjid ini seolah-olah tidak ada yang mengelola. Kemudian kita mendirikan yayasan. Yayasan Al-Ihsan itu tujuannya untuk mengelola Masjid Al-Ihsan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya sudah otomatis. Jadi ketua DKM itu sekaligus ketua yayasan. Yang tujuan kita mendirikan yayasan kan untuk mengelola masjid. Iya. Lanjutkan. Sepertinya gitu, Pak. Supaya nggak pergi gitu. Dan dulu pergi soalnya. Ya udah cukup. Ada lagi? Itu kan pendapat pribadi ya. Enggak itu mewakili saya. Cukup kali ya. Mudah-mudahan bidang-bidang ada hal yang menjadi kemajuan lah ya 2026 kita mau apa ya, karena ini kesempatan untuk kita berkhidmat. Dan juga saya mohon maaf ya, memang pemasukan masjid emang berkurang terus, bukan hanya berkurang sih, tapi ya emang semuanya sih, semua emang pemasukan menurun, tapi alhamdulillah kita masih eksis ya, masih bisa bayar listrik. Dan juga alhamdulillah dari sebelah juga kemarin udah ngasih 5M, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa continue ya, walaupun belum 10M tapi udah ngasih 5M, jadi udah lumayan lah buat bantu-bantu bayar hutang pembangunan ya, pelan-pelan aja. Jadi saya berharap ada doa yang diselipkan untuk kemakmuran ini masjid ya, semuanya sehat ya. Itu aja ya. Nanti Ramadan juga nggak kalah penting, nanti bisa dijelaskan juga karena hitungannya sudah dekat juga ya. Amin. Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.